Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita sekarang masuk materi ketiga, metode vakum preloading untuk pekerjaan perbaikan tanah lunak pada konstruksi jalan raya. Apa yang akan kami bahas ini mirip dengan materi kedua, metode soil preloading yang telah disampaikan oleh Bu Asmi. Bentar, ini sebentar. Nah, materi paparan 1 jam ke depan, mulai dari pendahuluan, kemudian data masukan perancangan, kemudian perancangan metode vakum preloading mulai dari perhitungan beban, perhitungan penurunan tanah, perhitungan PVD, skenario pekerjaan vakum preloading, perhitungan load ratio, dan perancangan drainase vertikal. Juga gambar perancangan vakum preloading. Kemudian kami sampaikan referensi pekerjaan vakum preloading dan penutup. Apa yang akan kami sampaikan sebenarnya mirip atau sama dengan yang telah disampaikan di materi kedua oleh Bu Asmi. Yang beda barangkali di 3.4 ini, skenario pekerjaan vakum preloading, nanti agak beda. Kita mulai bagian pertama, pendahuluan. Nah, jadi menurut SNI 8460/2017, kriteria pemilihan metode vakum preloading ini tampak di gambar. Vakum preloading itu direkomendasikan hanya untuk tanah lempung sampai Lampung Kelanawan. SNI tidak merekomendasikan aplikasi vakum preloading pada tanah yang mengandung pasir. Nanti penjelasannya di belakang. Kalau metode soil preloading tadi pada materi kedua telah dijelaskan bahwa soil preloading direkomendasikan untuk diaplikasikan pada tanah lempung, lanau sampai lanau kepasiran. Tetapi untuk vakum preloading itu hanya untuk tanah lempung sampai lempung ke lanauan. Nah, perbaikan tanah lunak metode vakum preloading itu prosesnya air pori di dalam tanah dikeluarkan dengan cara dihisap pompa vakum dan pengeluarannya dipercepat oleh PVD. Kita tadi sudah membahas bahwa tanah itu mudah memampat karena di dalam tanah banyak mengandung air dan udara. Pemampatan tanah itu mekanismenya terjadi dikarenakan keluarnya air pori terdisipasi keluar ke atas permukaan tanah, sehingga tanahnya bisa memampat karena airnya keluar. Kalau pada metode soil preloading, untuk mengeluarkan air dari tanah lempung itu dengan cara dibebani, dikompres dengan beban timbunan. Tetapi pada metode vakum preloading, pengeluaran airnya itu sama diberikan beban, tetapi beban negatif, tekanan negatif, yaitu dengan cara menghisap air di dalam tanah dikeluarkan ke atas permukaan. Nah, cara mengeluarkan air pori dari dalam tanah itu penghisapannya ada 2 cara. Secara umum dibedakan dengan geomembran dan tanpa
geomembran. Ini metode vakum preloading tanpa geomembran. Jadi ujung-ujung PVD itu disambungkan dengan pipa-pipa, kemudian pipa-pipa itu digabung-gabungkan dari tersier, pipa tersier, pipa sekunder, dan sampai ke pipa primer, kemudian dihubungkan dengan pompa vakum dan dihisap. Jadi ini pipa-pipa yang menghubungkan dari ujung-ujung PVD, ini pompa vakumnya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah ujung-ujung PVD disambungkan dengan pipa-pipa begini. Nah, pipa-pipa ini tersier, ini nanti dikumpulkan menjadi pipa sekunder, pipa-pipa sekunder dikumpulkan menjadi pipa primer dan disambungkan ke pompa untuk dilakukan penghisapan. Metode kedua adalah vakum preloading dengan geomembran. Caranya adalah pemasangan PVD tadi itu kemudian diselimuti dengan lapisan kedap, kemudian baru dihisap dengan pompa vakum. Lapisan kedap yang dipakai umumnya adalah dari bahan geosintetik yang bernama geomembran. Nah, apabila di dalam lapisan tanah dasar terdapat lapisan pasir, maka perlu diberikan lapisan dinding kedap untuk memotong lapisan pasir di bawahnya ini. Karena kalau tidak diselimuti dengan lapisan kedap, maka ketika dilakukan penghisapan air, penghisapan dengan pompa vakum, air-air yang ada di sekitar lokasi perbaikan tanah akan ikut terhisap. Itu tidak efektif. Sehingga agar efektif, maka daerah yang akan dilakukan perbaikan tanah metode vakum ini diberikan lapisan kedap. Begitu. Nah, ini contohnya. Jadi di bawah ini geomembrannya, kanan kiri ini adalah pompa-pompanya, di tengah ini adalah instrumen geoteknik. Tentu di bawah geomembran ini sudah ada drainase horizontal dan ada PVD yang dipasang ke dalam tanah. Jadi sistem metode vakum preloading adalah sama dengan soil preloading, perlu material untuk mengalirkan air ke atas, vertical drain, perlu material untuk mampu mengalirkan air secara horizontal, ini drainase horizontal. Bedanya adalah kalau pada soil preloading, air ini dikeluarkan dengan cara dibebani dengan timbunan tanah. Kalau metode vakum ini dihisap dengan pompa vakum. Nah, kalau di dalam tanah yang kita perbaiki ada lapisan pasir, maka perlu kita lakukan cut off. Harus diselimuti dengan lapisan kedap agar penghisapan air ini menjadi efektif dan air-air di sekitar lokasi perbaikan tanah itu tidak ikut terhisap. Monitoring kinerja vakum preloading menggunakan instrumen geoteknik sama dengan pada metode soil preloading. Bedanya hanya satu. Pada vakum preloading itu diperlukan vakum gauge. Ini tidak diperlukan pada metode soil preloading. Sementara itu settlement plate sama, extensometer sama, pisometer sama, inclinometer sama,
observation well-nya sama. Jadi bedanya pada vakum itu perlu vacuum gauge untuk mengukur tekanan pompa vakum. Ini adalah salah satu model yang kami kembangkan pada metode vacuum preloading. Jadi yang biru-biru vertikal ini adalah vertical drain, kemudian putih-putih ini horizontal drain. Nah, pada vakum itu perlu pipa-pipa untuk dihubungkan dengan pompa vakum dan perlu lapisan kedap berupa geomembran yang hitam ini. Kemudian untuk melindungi agar geomembran ini tidak tercoblos dari bawah maupun tidak tercoblos dari atas, maka diberi geotextile nonwoven sebagai proteksi agar geomembran terlindungi dari kemungkinan tercoblos material tajam dari bawah maupun dari atas. Skenario metode vacuum preloading ini mari kita ikuti tahap-tahapannya. Pertama adalah membangun atau menimbun tanah sebagai lantai kerja pekerjaan vertical drain. Ini sama dengan soil preloading. Nah, bedanya pada vacuum preloading setelah itu kemudian kita selimuti dengan lapisan kedap, kita selimuti dengan geomembran. Baru setelah itu kita beri beban negatif, yaitu dihisap dengan pompa vakum. Di sini perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa pompa vakum itu di seluruh dunia sama. Tekanannya adalah 1 atmosfer. 1 atmosfer itu sama dengan 100 kPa. Nah, itu yang ada di pompanya. Kemudian dari pompa itu dihubungkan pipa-pipa yang masuk ke dalam tanah. Diperbolehkan kehilangan tekanan dari pompa vakum sepanjang jarak dari pompa ke tanah itu boleh kehilangan 20%. Sehingga tekanan negatif pada tanah itu yang efektif berkurang 20% sehingga tinggal 80%-nya. Kalau dari pompa keluar 100 kPa, maka yang efektif menghisap tanah itu tinggal 80 kPa. 80 kPa itu sama dengan 8 ton per meter persegi. Nah, misalnya kita punya timbunan tanah dengan berat isi 1,6 ton per meter kubik, maka 8 ton per meter persegi itu setara dengan timbunan tanah berat isi 1,6 ton per meter kubik setinggi 5 meter. Sehingga kita katakan bahwa vakum 80 kPa atau tekanan negatif 80 kPa atau tekanan 8 ton per meter persegi itu setara dengan timbunan tanah 5 meter. Nah, kemudian pompa vakum itu kita lakukan terus-menerus sehingga tanah dasar mengalami pemampatan konsolidasi dan kita hentikan ketika konsolidasi mencapai derajat 90%. Setelah konsolidasi mencapai 90%, itu kita katakan perbaikan tanah sudah selesai. Sehingga vakum dimatikan. Nah, mematikan pompa vakum dengan tekanan negatif
80 kPa atau mematikan pompa vakum dengan tekanan negatif 8 ton per meter persegi itu setara dengan membongkar timbunan tanah setinggi 5 meter. Begitu. Jadi dari sini kita sudah punya pemahaman bahwa metode preloading dengan timbunan tanah 5 meter itu setara dengan metode vakum preloading dengan tekanan negatif vakum 80 kPa. Atau dibalik, tekanan negatif vakum 80 kPa itu setara dengan timbunan tanah 5 meter. Dari sini kita sudah bisa logika kita akan jalan bahwa metode vakum preloading itu bisa mereduksi kebutuhan tanah untuk pembebanan setinggi 5 meter. Dari sini kita juga punya logika bahwa kebutuhan tanah timbunan pada metode vakum itu lebih sedikit karena akan berkurang 5 meter timbunan tanah. Pada metode vakum tidak perlu timbunan tanah 5 meter karena digantikan oleh vakum 80 kPa. Nah, setelah vakum dimatikan, kemudian subgrade dilakukan leveling, kemudian perkerasan dibangun, dan traffic dioperasikan. Ini skenario metode vakum preloading. Nah, proses perbaikan tanah lunak metode vakum preloading hampir sama dengan metode soil preloading. Inputnya sama, tanah kompresibel, tanah mudah mampat. Kita mengetahui tanah ini tanah mudah mampat berdasarkan data sondir, data SPT, data anti-sub sampel. Kemudian perbaikan tanahnya dengan cara mempercepat mampat. Kalau soil preloading dengan timbunan tanah, PVD dan horizontal drain. Kalau vakum preloading, aktivitasnya percepatan mampat dengan pemompaan vakum, PVD-nya sama, horizontalnya hampir sama. Monitoringnya sama, settlement plate, pisometer, inclinometer, hanya pada vakum preloading perlu adanya vakum gauge. Nah, outputnya dari tanah kompresibel kita perbaiki menjadi tanah non kompresibel atau selesai mampat. Kita bisa memastikan bahwa tanah itu selesai mampat berdasarkan grafik monitoring ini. Ada vakum gauge, ada settlement plate, ada pisometer, ada inclinometer. Ini nanti di sesi 4 akan dijelaskan secara detail oleh Bu Asmi. Nah, kita mulai melakukan perancangan. Ini misalnya pada tanah, ini setelah kita membuat gambar stratigrafi tanah dasar, kemudian kita tentukan tebal lapisan tanah lunak. Kebetulan ini data yang ada adalah data SPT, kita ngambil NSPT 10. Jadi ini NSPT 10 ada di sini. Yang paling dalam adalah ketebalan berapa ini? Sekitar 17 meter di STA 12800 ini. Nah, kemudian kita lakukan perencanaan per zona. Jadi ini tidak semua kita perencanaannya tidak sepanjang jalan ini, tapi kita buat per zona-zona, per seksi-seksi. Yang kita ambil adalah yang ini, yang di KE, yang di STA
370 ini misalnya, ketebalannya adalah 14 meter, compressible layer, tanah lunaknya 14 meter, berdasarkan nilai SPT 10. Nah, kemudian ini resume uji laboratoriumnya. Tadi oleh Bu Asmi sudah dijelaskan secara detail. Jadi uji laboratorium yang dilakukan sama dengan metode cell preloading. Perlu ada consolidated test, CC dan CV dan E0. Ini parameter tanah yang sangat penting. CC itu untuk mengetahui besarnya pemampatan. CV ini untuk mengetahui cepat dan lambatnya pemampatan. Nah, grain size analysis ini penting untuk mengetahui ada pasir tidak di dalam tanah. Karena bagi vakum, adanya pasir ini perlu dilakukan lapisan kedap. Nah, pada data ini ada pasir tetapi hanya sedikit saja. Yang dominan masih saja lempung. Ini lempungnya semuanya di atas 60%. Kemudian kita lakukan penyederhanaan parameter tanah untuk perencanaan. Ini diketahui, bukan diketahui, kita tentukan ketebalan tanah lunaknya 14 meter. Kemudian nilai CCCV-nya sekian. Nah, kemudian dari gambar perencanaan yang ada, kita akan mengetahui tebal timbunan subgrade terencana. Caranya adalah ini existing ground-nya, elevasinya diketahui, kemudian finish grade, elevasi perkerasannya diketahui, sehingga elevasi timbunannya adalah finish grade dikurangi tebal perkerasan. Ini perkerasannya 0,76 meter atau 76 cm. Dari finish grade, subgrade dikurangi existing ground, ketemu tebal embankment, tebal timbunan. Nah, jadi kita mengetahui dari geometrik jalan, ini sudah mempertimbangkan elevasi muka air banjir dan lain-lain, sudah direncanakan tebal timbunannya itu ada yang 1 meter, ada yang 6 meter, ada yang 2 meter, begitu. Kita sekarang mulai merancang vakum preloading. Jadi elevasi timbunan itu tetap aja desain elevasinya. Kemudian untuk perkerasan dan traffic, beban lalu lintas, tidak kita rupakan timbunan, tapi kita ganti dengan vakum 80 kPa. Karena ini nanti kalau dibebani akan mengalami penurunan, maka kita harus mengganti penurunan ini dengan timbunan tanah agar elevasinya tetap. Jadi ini tinggi awal, ini tinggi akhir. Jadi kita memerlukan tinggi awal sekian, kemudian kita lakukan pemompaan vakum sedemikian rupa sehingga nanti tinggi akhirnya mencapai tinggi sesuai dengan elevasi rencana. Kita mulai perhitungan beban. Beban perkerasannya setelah dihitung tebal kali berat jenis, kemudian dijumlah, maka perkerasan dengan tebal 76 cm ini beratnya adalah 1,5 ton per meter persegi. Kemudian kita menghitung beban lalu lintas, ini jalan kelas 1 pakai 15 kPa, sama dengan soil preloading tadi yang telah dijelaskan Bu Asmi. Saya ulangi bahwa beban lalu lintas
itu semakin tinggi timbunannya, semakin kecil pengaruhnya pada tanah dasar. Sehingga kita bisa membuat perhitungan kalau tinggi timbunan 1 meter, beban timbunannya adalah 1,6 dengan asumsi, bukan asumsi, kita desain timbunan tanah itu berat isinya 1,6 ton per meter kubik. Sehingga bebannya adalah 1,6 ton per meter persegi. Beban perkerasannya tadi sudah kita hitung. Kemudian beban lalu lintasnya ini, sehingga bisa ditotal beban kerjanya. Bisa dilihat, tinggi timbunan semakin tinggi, beban lalu lintasnya semakin rendah. Begitu ya. Oke. Kita juga bisa tahu bahwa misalnya ini beban lalu lintas itu hanya 1,4 ton per meter persegi. Misalnya kita punya timbunan tanah dengan berat isi 1,6, maka beban lalu lintas itu setara kurang dari 1 meter tanah. Sekali lagi, jadi beban lalu lintas itu kecil ya, kurang dari 1 meter, setara kurang dari 1 meter timbunan tanah. Kita kemudian menghitung penurunan. Ini kita tadi sudah punya data yang disederhanakan. Dengan beban timbunan berat jenis 1,6 ton per meter kubik, nanti tinggi timbunannya itu bervariasi sesuai dengan STA-nya yang berbeda-beda. Nah, ini kita pakai tebal lapisan tanah lunak 14 meter. Ini yang paling kritis, paling dalam, paling tebal pada zona yang kita desain. Nah, dari itu kita bisa membuat grafik. Kalau kita nimbun HR maka akan turun SC. Jadi kalau kita nimbun 5 meter akan turun 0,7 meter. Tentu kita sering berpikir bahwa karena kita nimbun 5 meter turun 0,7 meter, maka kita perlu menambah timbunan 0,7 meter agar elevasinya tetap. Tapi rupanya pemikiran seperti itu tidak benar. Karena kalau beban tanahnya ditambah, penurunannya juga akan semakin bertambah. Sehingga yang paling cocok adalah kita perlu punya grafik timbunan awal dan timbunan akhir. Jadi kalau kita punya desain tinggi timbunan HF, maka kita perlu membuat tinggi timbunan pelaksanaan HR begitu. Jadi rupanya kalau kita perlu timbunan tingginya elevasinya 5 meter, kita tidak agar elevasinya tetap tidak menambah 5 meter plus 0,7 penurunannya tadi. Tapi berdasarkan grafik ini ternyata hampir 6 meter yang harus kita lakukan penimbunan. Jadi grafik ini sangat berguna sekali. Tidak tepat sekali sih. Jadi ini kan mula-mula kita menghitung, kemudian ketemu titik-titik seperti ini. Nah, titik-titik ini kita hubungkan sehingga ada persamaan. Namun dengan grafik ini, satu grafik ini 2 dengan sebelumnya, maka kita sudah bisa menghitung STA 0 sampai STA akhir jalan raya. Perhitungan PVD pada pekerjaan ini kalau tanpa dilakukan perbaikan tanah dengan PVD, maka waktu konsolidasinya 90% itu tercapai hampir 50 tahun. Artinya selama 50 tahun itu jalan itu akan mengalami penurunan terus-menerus dan itu tentu
tentu akan mengakibatkan jalan rusak. Pada umur 5 tahun, konsolidasinya itu belum mencapai 50%. Nah, ini memampatkan konsolidasi yang cukup besar. Dan ini yang kita pakai sebagai alasan kenapa tanah itu perlu dilakukan perbaikan. Karena, 10 tahun, dalam waktu 10 tahun, pemampatan konsolidasinya belum mencapai 50%. Bahkan untuk mencapai 90% itu harus menunggu hampir 50 tahun. Tentu selama itu jalan raya akan mengalami kerusakan. Nah, kalau kita pakai VVD pola segitiga, ini kalau kita pakai jarak 1,1 meter segitiga misalnya, maka waktu konsolidasi untuk mencapai 90% katakanlah 3 bulan begitu. Dibandingkan dengan yang tadi hampir 50 tahun. Nah, ini tabelnya sudah disediakan. Kita tinggal pilih waktunya, pilih yang mana. Kalau waktu pelaksanaan proyeknya masih lama, untuk mengurangi biaya kita pasang jarak PVD dengan jarak yang besar. Tetapi kalau waktu proyeknya terbatas, maka sangat logis kita membuat jarak pemasangan PVD yang pendek 1 meter gitu. Skenario vakum preloading. Nah, dari 2 grafik tadi itu kemudian kita masukkan ke tebal-tebal timbunan, maka kita bisa membuat tabel seperti ini. Jadi ini perlu timbunan tambahan berapa, perlu sehingga bebannya berapa, dengan beban berapa tadi itu, atau beban itu disetarakan dengan timbunan tanah, kita tahu, maka kita bisa tahu berarti tinggi timbunan awal itu harus berapa, agar apabila mengalami penurunan nanti tinggi timbunannya sama dengan finish subgrade yang kita rencanakan. Ini kita ambil contoh di STA 8350. Ini existing ground-nya 9046. Kemudian kita bikin lantai kerja 1 meter untuk masang PVD gitu. Nah, kemudian kita selimuti dengan geomembran, dan horizontal drain-nya dalam desain ini diberi pasir 0,5 meter. Kemudian perlu ditambahi, ini ada tambahan timbunan, tambahan subgrade 0,44 meter, 0,04 meter. Baru kemudian kita lakukan vakum 80 kPa. Vakum dioperasikan terus-menerus sampai konsolidasi mencapai 90%. Secara teoritis penurunan yang akan terjadi adalah ini 0,920 begitu. Nah, sehingga dari elevasi 10,9 turun 0,9 menjadi elevasi 10,066. Persis seperti rencana finish subgrade. Kenapa bisa persis? Ya, ini memang kita membuat perhitungannya secara iterasi. Jadi kita bisa menambah subgrade sedemikian rupa sehingga mengakibatkan penurunan yang menjadikan elevasi sama dengan elevasi finish grade. Setelah konsolidasi mencapai 90%, vakum dimatikan. Kemudian perkerasan dibangun dan traffic dioperasikan. Jadi untuk membuat jalan dalam kondisi sudah terkonsolidasi 90%, setebal subgrade timbunan itu 1,02 meter, ini seperti rencana, kita
hanya memerlukan timbunan tanah 1,94 meter. Ini berbeda dengan metode soil preloading. Andaikan ini digunakan metode soil preloading, maka tanah yang diperlukan itu bukan 94 meter, tapi perlu ditambahi lagi dengan timbunan tanah 5 meter. Jadi perlu timbunan tanah 6,94 meter. Timbunan tanah 5 meter ini diganti dengan vakum 80 kPa. Baik. Nah, sekarang perhitungan load rasionya. Jadi ini tabel perhitungannya. Ini juga sebetulnya cara ngitungnya hanya menggunakan tabel tadi, grafik tadi, grafik penurunan grafik penurunan terhadap beban dan grafik timbunan awal dan timbunan akhir. Kita ambil contoh di STA 8350. Ini seperti tadi. Kemudian setelah mengalami konsolidasi 90%, kemudian vakum dimatikan, perkerasan dibangun, dan traffic dioperasikan. Jadi load rasionya adalah ini sesuatu yang membebani tanah dasar pada saat proses perbaikan tanah, yaitu timbunan tanah 194 plus vakum 80 kPa, ini setara dengan 5 meter, dibagi dengan tanahnya ini tetap 194 meter, gitu. Kemudian ditambahi perkerasan itu setara dengan 0,9 meter timbunan, beban traffic itu setara dengan 0,887 timbunan. Ini kita dapatkan dari grafik-grafik yang di atas tadi. Kita tahu kan kalau beban perkerasan itu tetap berapapun timbunannya. Tetapi kalau beban lalu lintas itu mengecil sesuai fungsi tebal timbunan. Nah, sehingga tanahnya tetap, hanya beban pada saat perbaikan itu setara 5 meter, pada saat operasi yaitu perkerasan dan traffic ini 1835. Sehingga ketemu load rasionya adalah 184 itu load rasionya. Persyaratan SNI adalah 1,3. Jadi tadi sampai ke perancangan load ratio. Nah, sekarang ke perancangan drainase horizontal. Ini sama dengan yang telah disampaikan oleh Bu Asmi di materi 3. Jadi bisa dengan pasir, bisa dengan pasir plus geotekstil, bisa dengan pasir plus 2 geotekstil, bisa dengan kerikil plus 2 geotekstil, bisa dengan pasir dan subdrain, bisa dengan pipa perforated, pipa berlubang yang dibungkus geotekstil, bisa dengan prefabricated horizontal drain. Nah, untuk vakum itu selain PHD, prefabricated horizontal drain, perlu pipa-pipa. Karena pipa-pipa ini yang akan dihubungkan dengan pompa vakum. Jadi seperti ini. Ini ada apa? Ada pipa-pipa yang ini nanti akan dihubungkan dengan pompa vakum. Di gambar perencanaan, di dalam pekerjaan vakum itu kita bagi dalam zona-zona atau seksi-seksi, atau kita bikin modul-modul begitu. Jadi ini contohnya di modul 1
lebar jalannya 5, bukan lebar jalan, lebar tanah yang kita perbaiki adalah 5,3 meter. Dari STA 8235 sampai 8675. PVD yang kita pasang ini contohnya adalah pola segitiga dengan jarak 1 meter. Kemudian horizontal drain kita pakai prefabricated horizontal drain. Ini kita pakai pola setiap satu ujung PVD kita letakkan pada satu lajur PHD. Kemudian layout pemasangan pipa dan pompa, ini nampak bahwa dari PHD ini kemudian disambungkan dengan pipa-pipa diameter 5 mili, kemudian disambungkan dengan pipa yang lebih besar dengan diameter 8 mili, dan ini disambungkan ke pompa-pompa ini. Jadi pompa 1, pompa 2, pompa 3, seterusnya. Dan 23 pompa kecil itu kini kita menggunakan satu genset besar. Gitu. Untuk instrumen geotekniknya sama dengan yang soil preloading tadi. Kalau untuk jalan, kita masang settlement plate ini hijau, ini settlement plate itu di center as jalan, kemudian di kanan dan di kiri. Nah, settlement plate-nya itu. Hanya untuk vakum kita perlu masang vakum gauge. Jadi alat untuk mengetahui tekanan vakum yang terjadi. Kita juga pasang piezometer dan pasang inclinometer. Ini detail instrumen geotekniknya. Untuk settlement plate, piezometer dan inclinometer sama dengan metode soil preloading yang dibahas di materi ketiga tadi. Tambahannya adalah vacuum gauge. Jadi di bawah geomembran kita menanam pipa ke dalam tanah, kemudian kita beri vacuum gauge untuk mengetahui tekanan efektif pompa yang menghisap tanah. Ini gambar potongan melintangnya. Jadi ini kita masang vertical drain. Nah, kemudian horizontal drain. Nah, ini nampak kita beri lapisan kedap. Ini kita pakai geomembran. Kita pasang harus menyelimuti area yang kita lakukan perbaikan. Untuk referensi pekerjaan vacuum preloading kami berikan contoh di Palembang ya, jalan tol Trans Sumatera yang ada di Palembang di sini. Nah, ini ada di tengah-tengah kebun sawit gitu. Ini sudah dilakukan stripping dan ini sudah diberi geotekstil. Kemudian ditimbun untuk membuat lantai kerja pemasangan vertical drain. Kemudian dipasang vertical drain seperti ini. Kemudian, nah, kita sudah mulai menggali kanan kiri area perbaikan tanah ini untuk kita pasang lapisan kedap, kita pasang geomembran. Kemudian ini kita masang horizontal drain-nya. Nah, ini sudah dipasang pipa-pipa yang tersambung dari horizontal drain. Sehingga jaringannya adalah seperti ini. Ini ada PHD, kemudian ada pipa-pipa yang melintang jalan. Ini nantinya dihubungkan dengan pompa-pompa vakum yang sudah disiapkan.
Sebelum digelar atau dihampar geomembran sebagai lapisan kedap, terlebih dahulu kita lapisi dengan geotekstil sebagai lapis proteksi geomembran terhadap kemungkinan adanya benda-benda runcing dari bawah yang akan membuat geomembran ini bocor. Karena roh dari vakum itu adalah kedap. Begitu ada kebocoran, maka ketika dilakukan penghisapan itu akan tidak efektif. Nah, jadi penting adalah memproteksi geomembran terhadap kemungkinan bocor, terhadap kemungkinan terhadap adanya coblosan. Oleh sebab itu kita gelari dengan geotekstil non-woven. Nah, ini pemasangan vakum gauge-nya, ini pemasangan settlement plate, pemasangan pisometer, pemasangan inclinometer. Nah, ini masang pompa vakumnya. Nah, ini sistem vakum kita sudah kita operasikan. Jadi pompa vakum sudah dijalankan. Terbukti bahwa geomembran yang semula adalah halus ketika dilakukan penghisapan di bawahnya ini berkerut-kerut seperti ini. Ini geomembrannya kan semakin berkerut dan akan semakin turun begitu. Nah, ini pemompaan dilakukan terus-menerus sepanjang 24 jam terus-menerus dan baru kita matikan setelah konsolidasi mencapai 90%. Ini vakum gauge kita monitor besarnya berapa. Settlement plate ini kita monitor. Ini piezometer kita monitor. Ini inclinometer kita monitor. Nah, ini pemompaan vakum itu siang malam ya, dan tidak boleh mati. Karena kalau pompanya gensetnya mati, pompa vakumnya menjadi ikut mati, sama saja beban tekanan negatif yang diberikan kepada tanah akan kembali nol. Kita harus mengulangi lagi. Jadi ini berbulan-bulan genset kita nyalakan, pompa vakum kita operasionalkan terus-menerus. Ketika tekanan vakum telah mencapai 80 kPa dalam kondisi stabil, itu artinya sistem vakum kita sudah berjalan dengan baik. Nah, ketika kondisi sistem vakum ini sudah berjalan dengan baik, disinilah kelebihannya vakum. Kita bisa mulai menimbun timbunan tanah untuk membentuk badan jalan. Namun sebelum dilakukan penimbunan di atas, ini perlu geomembran ini diproteksi dengan geotekstil non-woven agar aman apabila terjadi ada benda-benda tajam pada timbunan yang bisa saja nyoblos geomembran dan menyebabkan bocor. Untuk itu penting dilakukan proteksi dengan geotekstil non-woven ini. Ini bisa dilihat geomembran yang semula halus sudah menjadi berkerut-kerut seperti ini, mengikuti pola PVD PHD yang kita pasang. Ini membuktikan bahwa betul-betul area yang kita vakum itu menjadi mengkerut gitu. Ini berkerut-kerut seperti ini. Nah, ini penimbunan berjalan terus, vakum berjalan terus. Nah, akhirnya seperti ini. Jadi ini vakum berjalan terus, beban timbunan juga sudah mulai dipasang. Jadi sebetulnya ini menjadikan tidak murni metode vakum, tapi ini
kombinasi metode vakum dan metode soil preloading karena sudah ada timbunan tanah di atasnya. Ini menyebabkan prosesnya lebih cepat. Nah, selama itu kita monitor terus, vacuum gauge dimonitor, settlement plate dimonitor, pisometer dimonitor, inclinometer dimonitor, begitu. Nah, sampailah ceritanya sampai 90% konsolidasi. Kapan pekerjaan seperti ini mencapai 10%, mencapai 90% konsolidasi? Bagaimana caranya? Itu nanti dibahas oleh Bu Asmi di materi keempat tentang instrumen geoteknik. Jadi ini ceritanya sudah mencapai 90%, kita lakukan leveling timbunan tanah. Jadi walaupun di dalam perencanaan kita sudah ngepaskan elevasi, tetapi di dalam pelaksanaannya sering sekali berbeda. Sering sekali penurunannya ternyata penurunan aktual lebih kecil dari penurunan rencana, maka kita perlu cutting. Tetapi kalau penurunan aktual lebih besar dari rencana, maka kita perlu filling, perlu nimbun begitu. Itu hal yang sangat biasa. Dan kita percaya pada hasil monitoring instrumen geoteknik karena itu menunjukkan kondisi aktual di lapangan. Kalau yang hitungan-hitungan tadi itu kan berdasarkan teori. Jadi perencanaan itu penting untuk memprediksi berapa besar penurunan. Kapan penurunan akan mencapai 90%? Itu bisa diprediksi pada saat perancangan. Namun ketika pelaksanaan kita lebih percaya pada pembacaan alat-alat instrumen ini karena inilah yang sebetulnya yang terjadi secara aktual di lapangan. Nah, leveling selesai, kita menghabar agregat, kemudian perkerasan, pengaspalan, jadilah jalan tol Trans Sumatera. Ini cuma belum komplit, belum ada pagar-pagarnya dan lain-lain. Kita sampai pada penutup kesimpulan 1 jam ini. Kesimpulannya sama dengan metode soil preloading yang telah dibahas di materi 2 tadi. Jadi perbaikan tanah lunak metode vakum preloading pada pekerjaan konstruksi jalan raya bertujuan terutama untuk mengurangi atau menghilangkan pemampatan tanah dasar setelah jalan raya dioperasikan. Sehingga penurunan jalan raya yang masih mungkin terjadi pada saat jalan raya dioperasikan itu tidak mengakibatkan kerusakan. Karena penurunannya tinggal sedikit sekali. Sebagian besar penurunan sudah kita habiskan pada saat sebelum perkerasan jalan dibangun. Metode vakum preloading hanya cocok diaplikasikan pada tanah lempung dan lempung kelanauan. Namun apabila mengandung pasir perlu ada tambahan pekerjaan dinding kedap. Jadi untuk memilih kapan kita pakai soil preloading, kapan kita memilih pakai vakum preloading, itu banyak pertimbangan. Tetapi secara teknis pertimbangannya adalah kondisi tanah dasar. Kalau tanah dasarnya itu lempung, lanau, sampai lanau kepasiran, itu direkomendasikan pakai soil preloading. Tapi kalau tanahnya itu lempung sampai lempung kelanauan direkomendasikan pakai vakum preloading. Jadi dari sini kami juga bisa sampaikan bahwa metode vakum preloading itu tidak serta-merta bisa diaplikasikan untuk semua tanah lunak. Oh tidak. Vakum preloading itu sangat alergi dengan adanya kandungan pasir, begitu.
Penyelidikan tanah dasar dan tes laboratorium yang diperlukan untuk melakukan perancangan pekerjaan vakum preloading sama dengan soil preloading, yaitu SPT, KIC dari sondir, Gamasat, ENO, CCCV dari tes konsolidasi, dan analisa saringan. Analisa saringan untuk mengetahui grain size ya, untuk mengetahui ini ada pasir atau tidak gitu. Begitu ada pasir, sebaiknya hindari metode vakum preloading. Pakailah metode soil preloading. Kemudian, nah perbaikan tanah lunak metode vakum preloading itu merupakan pekerjaan yang menuntut tercapainya kinerja tertentu, antara lain tercapainya konsolidasi 90% dan faktor beban 1,2 atau 1,3. Ini saya materi nomor 1 tadi agak kurang ya, kelupaan. Mestinya saya menyampaikan load ratio di materi 1 tadi, tapi saya lupa. Gitu. Tapi ini akhirnya di dalam contoh-contoh perhitungan, baik soil preloading maupun vacuum preloading, ini sudah kita sampaikan bahwa hasil akhir dari soil preloading maupun vacuum preloading itu adalah load ratio. Kalau load ratio tidak tercapai, maka kita harus melakukan di dalam pengoperasian harus beban-beban harus kita kurangi agar beban yang membebani tanah dasar itu tidak melebihi agar beban pada saat jalan dioperasikan itu tidak melebihi beban yang telah kita bebankan pada tanah dasar saat perbaikan. Sekian, terima kasih. Kita lanjutkan tanya jawab. Monggo Pak Bambang. Demikianlah tadi materi sesi ketiga, yaitu tentang metode vacuum preloading untuk perbaikan tanah lunak pada pekerjaan konstruksi jalan raya yang telah dipaparkan oleh Pak Wahyu Kuswanda. Sekarang masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Itu ada sepertinya baru satu itu Pak. Baik. Boleh monggo Pak dilanjutkan aja tuh Pak. Baik. Kolom chat. Jadi ini ada pertanyaan, apa perbedaan kinerja vakum dengan penggunaan jenis material horizontal drain yang berbeda? Kita itu secara umum untuk horizontal drain pada metode vakum itu ada dua, Pak. Ada yang dengan pasir dan tanpa pasir. Sebetulnya secara fungsi itu lebih baik ada pasir, Pak. Karena pasir itu juga berfungsi untuk meratakan tekanan negatif dari pompa vakum. Tapi apa daya terkadang pasir itu tidak tersedia. Percaya atau tidak, pada saat kami melakukan perbaikan tanah di selatan Palembang, kondisinya itu hujan terus-menerus, Pak. Karena ini di tengah-tengah kebun sawit, jadi jalan-jalan di perkebunan itu semuanya rusak. Betul-betul 3 bulan itu kami terkurung di dalam hutan sawit ini, Pak. Nah, untuk mengangkut solar bahan bakar saja itu sulit. Truknya banyak yang amblas karena Bapak Ibu tahu jalan di perkebunan ya pakai jalan tanah seperti itu ya. Itu baru mengangkut bahan bakar, belum untuk mengangkut pasir. Jadi kami pernah di selatan Palembang itu
memperbaikan tanah metode vakum preloading tanpa pasir, Pak. Caranya gimana? Caranya ya PHD-nya kita perbanyak, ada yang melintang, ada yang memanjang, kemudian pipa-pipanya juga kita perbanyak. Jadi kalau dikatakan lebih baik mana, dengan pasir lebih baik, Pak. Tetapi tanpa pasir kami juga pernah melakukan karena terpaksa. Kira-kira begitu, Pak. Ini jadi kalau kinerja vakum dengan penggunaan jenis material horizontal drain yang berbeda. Bicara kinerja, kami membuktikan sama saja, Pak, gitu. Karena kinerja vakum itu intinya kan konsolidasi bisa mencapai 90%, load ratio-nya lebih dari 1/3. Intinya itu. Izin bertanya, Pak, dari segi waktu pengerjaan, bagaimana perbandingan waktu yang diperlukan untuk metode preloading dan vakum preloading? Bagaimana perbandingannya dari segi biaya? Jadi begini, dengan kedalaman dan dengan jarak PVD, pola pemasangan PVD yang sama, maka waktu tunggu untuk mencapai konsolidasi 90% itu sama. Nah, yang membedakan adalah kalau dengan soil preloading berarti untuk membebani tanah dasar, untuk membebani tanah dasar dengan membangun timbunan, kita perlu waktu untuk membuat timbunan. Apalagi ini tanah lunak, kita tidak bisa menimbun seketika. Kita harus melakukan penimbunan tahap demi tahap, lapis demi lapis, seperti yang telah diuraikan Bu Asmi di materi 2 tadi. Nah, asumsikan saja bahwa timbunan 5 meter, asumsikan saja vakum 80 kPa, atau vakum 8 ton per meter persegi, itu setara dengan timbunan tanah 5 meter. Nah, jelas-jelas waktu untuk men-setting vakum dengan waktu untuk membuat timbunan 5 meter itu jauh lebih cepat daripada membuat timbunan 5 meter. Kita bisa bayangkan membuat timbunan 5 meter itu perlu waktu berbulan-bulan, apalagi penimbunannya harus tahap demi tahap, lapis demi lapis. Tetapi untuk men-setting vakum, men-setting sistem vakum setelah PVD terpasang, kita hanya perlu waktu sekitar 2 minggu saja. Dan kemudian setelah pompa vakum itu kita operasikan, rata-rata perlu waktu 2 minggu untuk mencapai 80 kPa. Jadi dengan vakum itu 2 minggu plus 2 minggu, kita sudah bisa membebani tanah dengan tekanan negatif 80 kPa, atau sama dengan membebani tanah dengan 8 ton per meter persegi, atau membebani tanah dengan timbunan 5 meter. Jadi itu yang menyebabkan vakum lebih cepat. Nah, kemudian setelah vakum mencapai 8 meter, atau kalau di preloading, setelah vakum mencapai 80 kPa, atau kalau di preloading itu timbunan tanah telah mencapai 5 meter, maka kita menunggu waktu pencapaian konsolidasi 90%. Itu sama, vakum dan preloading sama, waktu tunggunya sama, hanya tergantung dari jarak PVD. Selanjutnya, kalau soil preloading itu perlu pembongkaran timbunan lagi, Pak. Itu juga perlu waktu. Sementara itu, kalau vakum cukup dimatikan saja. Jadi hanya hitungan menit
gitu, unloading selesai, vakum mati, unloading selesai. Kalau di soil preloading itu untuk membongkar preloading harus membongkar timbunan, yaitu ya juga perlu waktu lagi. Itu dari sisi waktu. Saya ingin meluruskan ya. Jadi preloading itu ada dua. Soil preloading, kenapa dikatakan soil preloading? Karena preloadnya, prabebannya menggunakan soil, menggunakan tanah timbunan. Yang kedua adalah vakum preloading. Kenapa disebut vakum preloading? Karena preloadnya, prabebannya menggunakan pompa vakum. Gitu. Bagaimana perbandingan dari segi biaya? Kalau soil preloading itu 1, maka vakum preloading itu 1,5. Mau ditambah lagi, kalau pakai tiang pancang itu 3. Gitu. Nah ini semuanya sudah dilakukan di Jalan Tol Trans Sumatera. Ada yang pakai tiang pancang, ada yang pakai soil preloading, ada yang pakai vakum preloading. Tentu semuanya dengan pertimbangan. Tidak selalu yang murah yang dipilih, ya. Jadi, tapi terkadang waktu yang dipilih, kira-kira begitu. Dengan tiang pancang, waktunya lebih cepat, tapi biayanya 3 kali besar. Dengan soil preloading, biayanya 1/3 lebih murah, tetapi perlu waktu yang lebih panjang. Dengan vakum, perlu waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan soil preloading, tetapi dengan biaya yang relatif lebih besar dari soil preloading. Kira-kira begitu. Maaf terlewati materi sebelumnya. Apakah pada jalan dengan geotextile ada istilah load ratio juga, Pak? Bagaimana perhitungannya? Tidak ada, Pak. Di geotextile itu tidak load ratio, tapi lebih ke safety factor, Pak. Jadi di dalam perencanaan geotextile itu ada banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan, Pak. Kekuatannya kita tidak boleh ngambil 100%, strength-nya ya Pak, strength-nya kita harus kurangi, tidak boleh ngambil 100%. Kemudian keawetannya harus kita kurangi, tidak boleh ambil 100% dalam desain, dan rangka, krep, dan lain-lain. Jadi di dalam geotextile itu misalnya di brosur itu strength-nya 5 kilonewton gitu, 50 kilonewton misalnya, atau 50 ton begitu. Ya dalam desain barangkali hanya kita ambil kurang dari separuhnya karena faktor-faktor itu tadi. Kira-kira rujukan yang bisa saya pelajari dari mana Pak tentang ini, SNI dan lain-lain? Sebetulnya kalau textbook sudah banyak ya, geotextile itu sudah sekarang designing geotextile itu sudah edisi 5 itu ya. Kalau SNI ada Pak, tapi hanya untuk perkuatan lerengnya saja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.